jangan sama-samain saya sama Widya ya. Jangan sama-samain kelas saya sama Widya. Tentu jauh berbeda. Saya tidak level dengan Widya. Jadi Anda meradangnya di bidang apanya? Mudah-mudahan orang yang berniat jahat kepada saya itu ditandai sama Allah, dikasih tahu saya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandel Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video persatuan antara pendatang baru, yaitu Ibu Widya dengan Ririn Desti ya, yang bernama Ririn ini. Yang jelas dia tidak suka dengan Ibu Widya. Mari kita dengarkan videonya agar kita lebih paham ya guys. Anda jauh kelas sama Bu Widya, nyata bukan hoax. Sepret, jangan sama-samain saya sama Widya ya. Jangan sama-samain kelas saya sama Widya. Tentu jauh berbeda. Saya tidak level dengan Widya. Widya yang selalu menyebarkan hoax, ujaran kebencian dan menyerang pribadi orang. Yang kalian bilang itu mencari keadilan, bukan ya. Dia hanya mengelabui kalian followernya. Cari apa itu? Cari sensasi. Jadi seorang Ririn Desti Utami ini adalah menganggap bahwa Bu Widya adalah penyebar hoax. Dia hanya mengelabui para followernya, ya gitu ya guys. Dan dia tidak suka yang jelas dengan Ibu Widya. Ini yang dianggap Ririn Desti Utami ya. Coba mari kita dengarkan tanggapan Ibu Widya selanjutnya. nah kemudian kasus ini kan kita masuk ke babak namanya kasus Pina dan Eki Cirebon. Ya, kasus di babak kasus yang namanya Pina dan Eki di Cirebon. Ya, jadi begini, kita ini mencari pelaku pemerkese yang namanya Pina, karena orang-orang terdekat Pina dan Eki banyak menyembunyikan karena dijadikan saksi pada 2016 lalu. Sedangkan orang yang dijadikan tersangka itu bukan dari kasus pembinihannya, melainkan kasus Sajam. Tahu Sajam? Jadi Ibu Widya ini akan menceritakan sebuah kasus Vina ya. Dan kasus Vina ini yang jelas bukan hoax, karena Ibu Vina ini tahu persis tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada kasus Vina Cirebon ya, dimana berawal dari Sajam, tapi kenapa kok akhirnya merembet-merembet? Yuk kita dengarkan selanjutnya. Pikir aja sendiri. Kasus Sajam dijebloskan ke penjara, kemudian disuruh mengakui bahwa mereka melakukan pembinihan yang namanya Eki dan Pina. Jadi begini Mbak, saya tuh ingin kenapa mencari tumbal untuk menutupi kasus Pina ini. Dari kasus awal aja udah direkayasa. Itu kasus Sajam loh. Kasus Sajam, kok bisa setelah di kasus Sajam satu orang yang membawa Sajam, kemudian yang ditangkapnya 8 orang. Setelah di dalam penjara, mereka disuruh mengakui yang namanya melakukan pembinihan serta pemerkosaan terhadap Pina. Jadi berawal kasus Vina ini adalah satu pembunuh, yaitu senjata tajam dengan menggunakan tajam, tapi akhirnya dia kok dipenjara hingga 8 orang ya itu. Lalu pelaku-pelaku utamanya aman, ya kan, tidak terungkap kembali. Kemudian orang tuanya menetapkan itu murni kecelakaan. Itu loh. Ini janganlah publik ini dibohongi sebanyak ini, Indonesia dibohongi sampai 8 tahun seperti ini. Itu yang dipenjarakan Mbak ya, asal tahu ya. Itu dari mula satu orang kasus Sajam. Ya, itu yang disuruh mengakui bahwa mereka melakukan itu. Kemudian sahabat-sahabat Eki dan Pina dipanggil oleh Ibtu Rudiana agar menjadi saksi, memberikan saksi palsu ya.
semua direkayasa secara tertulis, secara dipandu ya, secara dipandu. Di situ kan ada juga Liga Akbar memberikan keterangan seperti itu. Nah, kemana keadilan Indonesia ini? Kalau Anda mengangkat-angkat nama saya numpang tenar karena saya yang menyenggol-nyenggol Prabowo, seluruh rakyat Indonesia ini sebagian banyak juga yang nyenggol Prabowo. Kenapa Anda yang sengit ke saya gitu loh? Ya, tapi semoga saja kebenaran ini akan terungkap. Itu setahu saya 2016 lalu. Jadi seorang wanita bernama Ririn ini tadi yang jelas benci kepada Ibu Widya. Entah kenapa. Jadi Ibu Widya itu merasa mendapat musuh baru ya gitu ya. Di Cirebon itu penangkapan Narkibeh ya. Bandar Narkibeh itu di awalnya. Kemudian Eki kan teman-temannya Bapak itu tuh sering main ke rumah Bapak itu, diketahui oleh Eki. Ya Eki jadi sasaran. Ya, kemudian Pina itu dijemput. Pina dijemput. Kemudian ya terjadilah seperti itu. Ya kita akan mencari pelaku yang namanya pemilihan, yang namanya Iki dan Vina sampai tuntas. Kenapa kok pelaku sajam keributan, kok 8 orang itu yang dipenjarakan kemudian sampai di penjara? Itu harus yang namanya mengakui bahwa mereka pelakunya. Nah, kemudian Anda semua bawa Tuhan. Apakah orang memanggil saksi ya bohong ini ya bertuhan? Saya tanya. Jangan bawa Tuhan ya bersumpah segala macam. Itu sekarang ini kasus ini diangkat kembali, kemudian menumbalkan kuli bangunan juga. Kasus ditutup. Ini ada apa? Menjadi pertanyaan publik. Menjadi pertanyaan publik. Itu kedua. Banyak hal orang yang bertanya-tanya seperti itu ya Mbak. Nah, kamu asal tahu, setelah beberapa tahun, 2 tahun setelah menghilangnya DPO, ada caption seorang Peggy Setiawan itu 2 tahun lebaran tidak pernah bersama ibu. Jadi Anda harus paham. Nah, orang yang bersamaan Cecep, ya bersama Cecep, tolong dibandingkan dengan foto keluarga pernikahan pada saat anaknya Bupati menikah, seorang mantu menikah. Ada orang foto di situ saat ini mirip dengan Ibu Peggy Setiawan yang baru. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa menampilkannya sedikit di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, ada apa dengan Anda? Kalau soal senggolan-senggolan, masalah, apalagi kasus HAM itu ya Mbak, banyak orang menyenggol. Jadi Anda meradangnya di bidang apanya? Karena saya menyenggol Prabowo. Iya. Bapak Jokowi aja saya senggol. Bapak Luhut bin Sarpanjaitan aja saya senggol. Santai aja bos. Ya. Nah, di dalam Kompas, pemberitaan Kompas, ya ada. Jadi memang Mbak Ririn ini ya, Mbak Ririn Desti Utami ini meradang ketika mendengar Bu Desti, ketika mendengar Bu Widya yang membeberkan kasus tentang Vina dan Eki ini ya. Orang pengacara yang itu katanya mau numpang tenar, hanya mendampingi, tapi tidak menjadi seorang pengacara kan, yang diterangkan di kompas.com itu. Jadi seperti itu Mbak. Nah, kalau hanya dendam Anda ke saya, pengen tenar melalui bawa-bawa nama Widya, tentang karena saya pertama nyenggol-nyenggol yang namanya Prabowo, apa ngaruh? Ribuan bahkan jutaan di Indonesia ini orang yang nyenggol Prabowo. Kenapa mesti saya yang kau pilih? Berarti saya pilihan Tuhan kan? Gitu. Ya, jangan lupa. Ya,
konten-konten kita. Kalau Anda bilang saya ini PDI, saya bukan orang PDI. Saya tidak pernah, saya ulangi, buka telinga Anda lebar-lebar, saya tidak pernah mau terikat dengan orang partai siapapun itu. Jiwa raga saya boleh kalian begini, tapi daya pikir dan kepercayaan saya tidak akan mungkin bisa dibeli begitu saja. Ya. Saya tidak akan pernah mau makan uang haram. Tidak akan pernah mau makan uang haram. Jadi itu aja. Ya. Jadi selanjutnya kalau Anda bilang orang-orang yang komen kemudian sebut saya tidak bertuhan. Selanjutnya kalau saya tidak pernah mau makan uang haram, selanjutnya yang tahu adalah Tuhan. Ya. Tidak pernah mau menerima amplop apapun itu. Untuk menyumpal saya aja orang berani miliaran, bahkan sayembara, ya kan? Nah, seperti itu. Saya nggak pernah mau, Mbak. 10 mata pun makan uang haram. Jadi itu. Kalau soal kata Anda senggol-senggol yang namanya Prabowo, jutaan orang yang menyenggol Prabowo, apalagi tentang kasus HAM di Indonesia. Jadi paham sampai di sini siapa Anda sebenarnya, oke ya Mbak? Ya. Kalau akun bisa aja di take down. Tapi di sini saya ini daya pikirnya tidak bisa di take down begitu aja. Kecuali kalian bunuh, ya. Itu ya kan. Mudah-mudahan orang yang berniat jahat kepada saya itu ditandai sama Allah, dikasih tahu saya. Jadi Bu Widya ini memang orangnya nggak takut apapun dan dia tidak mempan disuap dengan berapa miliar pun, dan dia memang murni floor untuk membela rakyat kecil ya. Itu ya, karena dia bersifat mungkin akun Bu Widya bisa di take down, tapi kalau otak pikirannya nggak bisa di take down. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi kalau hanya nyenggol-nyenggol tentang karena saya nyenggol Prabowo dan Gibran katanya, ribuan dan jutaan orang yang menyenggol di Indonesia ini, bukan saya sendiri. Artinya Widya seorang pilihan, ya, orang-orang pilihan ya kan, orang banyak tapi yang kamu pilih hanya Widya. Pen Widya yang terbaru kan. Salam. Oke, jadi Mbak Desti ini adalah, atau Ririn Desti Utami ini adalah salah satu orang yang meradang dan benci kepada Ibu Widya. Entah kenapa, apakah karena dendam pribadi atau apa, yang jelas kita nggak tahu. Oke, mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini Indonesia selamat dari drakor-drakor ya. Dan tentunya salam NKRI.